Shalom, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini saudara akan kembali diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan setiap hari dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan berdoa bagi setiap saudara dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu kita merenungkan firman Tuhan yang akan menguatkan dan meneguhkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku, ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Puji Tuhan saudara, di dalam konteks Mazmur pasal 13 ini, di mana ini adalah Mazmur dari Daud. Di dalam Mazmurnya ini, Daud mengungkapkan pengalamannya, di mana dia merindukan pertolongan Tuhan. Tetapi sekian lama dia belum mengalami pertolongan Tuhan. Dia merindukan mujizat Tuhan, tetapi sekian lama mujizat belum juga terjadi. Mungkin saat ini ada saudara yang sudah sekian lama saudara merindukan pertolongan Tuhan. Saudara merindukan mujizat Tuhan. Saudara rindu Tuhan menyatakan kuasa-Nya dalam hidup saudara. Tetapi sampai hari ini saudara belum melihat mujizat itu, sama seperti yang dialami oleh Daud, di mana sekian lama dia merindukan mujizat itu, tetapi dia belum juga mengalami mujizat. Sampai dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Kemudian selanjutnya dia juga berkata, berapa lama lagi? Ayat 3 dia juga berkata, berapa lama lagi? Artinya ada sekian waktu lamanya dia menunggu-nunggu, dia menanti-nanti, tetapi jawaban Tuhan belum menjadi kenyataan. Yang saya rindu kita belajar malam hari ini saudara adalah ketika dia menantikan mujizat Tuhan dan mujizat itu belum terjadi, apa yang dia lakukan? Untuk menjadi pelajaran, perenungan bagi saya dan saudara, ketika kita menantikan campur tangan Tuhan, ketika kita menantikan mujizat Tuhan dan mujizat belum kunjung tiba, apa yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang benar yang seharusnya kita lakukan? Daud berkata, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Berapa lama lagi? Dia berseru kepada Tuhan. Tetapi dalam semua kondisi, dalam semua situasi itu, dia tetap bersikap benar sampai akhirnya dia menyaksikan di ayat 6 bagian terakhir, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Saya percaya setiap kita rindu mengalami campur tangan Tuhan. Rindu supaya Tuhan menyatakan kebaikan-Nya bagi setiap kita. Sama seperti Daud,
dia menantikan campur tangan Tuhan, mujizat Tuhan sekian lama di dalam hidupnya, sampai pada akhirnya dia mengalami campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Yang menjadi pertanyaannya, jika saya dan saudara rindu mengalami kebaikan Tuhan pada akhirnya, endingnya kita akan mengalami mujizat Tuhan, apa yang harus kita lakukan dalam prosesnya? Karena itu yang penting, saudara, bagaimana kita menjalani proses yang harus kita hadapi, supaya kita pada akhirnya sampai kepada mujizat Tuhan, supaya kita pada akhirnya mengalami kebaikan Tuhan. Nah, dalam penantian itu apa yang dilakukan oleh Daud, saudara? Ayat 6 di sana dikatakan ada 3 hal yang saya ingin kita renungkan, di mana dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ada tanda tanya besar, berapa lama lagi Tuhan? Ada tanda tanya dalam hatinya, kok belum kunjung tiba? Mujizat belum juga terjadi. Jawaban doa belum aku alami, belum aku terima. Tetapi namun demikian, saudara, Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Artinya apa, saudara? Sekalipun sekian lama jawaban doa belum dia terima, tetapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang saya rindu tegaskan kepada saudara. Setiap hari kita berdoa bersama. Setiap hari saya menopang dan mendukung saudara di dalam doa. Dalam semuanya itu, mungkin sampai saat ini mujizat belum terjadi. Mungkin sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa. Tetapi saya mau menegaskan, kalau saudara rindu pada akhirnya mengalami mujizat Tuhan, kalau saudara rindu pada akhirnya mengalami kebaikan Tuhan, maka tetaplah percaya bahwa Tuhan tetap setia. Sekalipun hari ini jawaban doa belum terjadi, bukan berarti bahwa dia melupakan kita. Karena Daud berkata, kepada kasih setiamu aku percaya. Dia tetap percaya sekalipun belum melihat jawaban doa, sampai pada akhirnya dia mengalami jawaban doa. Saudara, apapun kondisi kehidupan saudara, tetaplah percaya. Sekalipun sekian lama doa saudara belum dijawab, tetaplah percaya Tuhan setia. Dia pasti akan menyatakan kebaikannya, dia pasti akan menjawab saudara. Yang kedua yang dilakukan oleh Daud ketika sekian lama doanya belum dijawab, saudara, dia berkata, masih ayat yang ke-6, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Dia berkata bahwa hatiku bersorak-sorak, artinya dia tetap mampu bersukacita karena dia tahu akan terjadi penyelamatan dari Tuhan. Pasti ada penyelamatan dari Tuhan, sehingga dia berkata bahwa aku tetap bersorak-sorak. Artinya dia tetap jalani hari-harinya dengan bersukacita karena dia yakin Tuhan pasti menyelamatkan, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti melakukan mujizat, Tuhan pasti memberkati. Dia berkata, aku bersorak-sorak. Sekalipun sekian lama aku belum melihat, sekian lama aku belum menerima jawaban doa, tapi aku tetap bersorak-sorak. Saudara, yang kedua, bagaimana kita menjalani hidup kita dalam proses yang Tuhan izinkan kita alami. Tetap jalani hidup saudara dengan bersukacita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan peduli, Tuhan setia, Tuhan pasti menolong saudara. Percaya saudara, dia pasti akan menolong saudara. Kemudian yang ketiga, dia berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan. Artinya apa, saudara? Dia tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji Tuhan, sekalipun belum melihat jawaban, sekalipun belum mengalami mujizat, sekalipun doa belum dijawab, tapi dia tetap memuliakan Tuhan, sehingga pada akhirnya dia akhirnya mengalami jawaban doa, dia mengalami kebaikan Tuhan, dia mengalami mujizat Tuhan. Terlalu banyak orang sekian lama berharap mujizat Tuhan, saudara, tetapi ketika dia tidak mengalami, akhirnya dia pergi, dia meninggalkan Tuhan. Tetapi Daud, dia tetap memuji, memuliakan Tuhan sekalipun belum melihat jawaban doa. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah muliakan Tuhan, tetaplah puji Tuhan, tetaplah tinggikan Tuhan, sekalipun sampai hari ini saudara belum melihat jawaban doa. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan, bagaimana supaya pada akhirnya kita melihat dan mengalami mujizat Tuhan sekalipun sekian lama doa kita belum dijawab. Yang pertama, tetap percaya.
Yang kedua, tetap bersukacita. Yang ketiga, tetap muliakan Tuhan. Maka pada akhirnya, saudara akan melihat Tuhan menjawab saudara. Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa dalam segala pergumulan saudara. Namun sekali lagi, bangkitkan iman saudara sesuai prinsip firman Tuhan. Tetap percaya, tetap bersukacita, tetap muliakan Tuhan dalam segala situasi. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Kita akan berseru kepada Allah. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang peduli kepada setiap kita. Itu sebabnya apapun yang menjadi pergumulan saudara, mari datang kepada Dia dengan iman yang benar, dengan percaya bahwa Dia sanggup untuk menolong saudara. Datanglah kepada Dia dengan sikap yang benar, rendahkan diri, rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia Allah yang akan menjawab doa-doa dan permohonan kita di hadapannya. Puji Tuhan saudara. Sebelum saya akan berdoa bagi saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa saudara, mari terlebih dahulu, jika saudara punya pergumulan khusus, topik doa khusus, mari datang kepada Tuhan. Berserulah kepada Dia, ungkapkan isi hati saudara, ungkapkan pergumulan dan topik doa khusus saudara saat ini kepada Tuhan. Mari berdoa saudara. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu. Mungkin ada pergumulan-pergumulan mereka secara pribadi saat ini. Ada beban dan persoalan mereka secara pribadi saat ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Tuhan lawat anak-anak-Mu. Tuhan campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar segala pergumulan-pergumulan pribadi mereka. Dan Engkau menjawab mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup untuk menjawab segala pergumulan pribadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang campur tangan atas segala topik-topik doa khusus mereka saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini Tuhan, hamba menopang mereka dalam pergumulan-pergumulan doa mereka. Bapa yang baik, terlebih dahulu saya berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Terima kasih jika anak-anak-Mu saat ini sedang ada dalam keadaan sehat. Hamba berdoa biarlah Tuhan yang campur tangan, biar Tuhan terus memberi kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mendengarkan renungan ini, yang sedang berdoa bersama kami saat ini. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada yang mustahil bagimu. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, apapun yang menjadi penyakit dalam tubuh mereka saat ini, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menyatakan mujizat-Mu. Engkau Allah yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, ada orang-orang yang membutuhkan sokongan doa dalam penyakit asam lambung mereka. Saat ini hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Netralkan asam lambungnya ya Tuhan, dan berikan kesehatan pemulihan yang sempurna bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu untuk kesembuhan mereka. Sembuhkan penyakit asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami sakit saat ini,
Taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan saudara kepada Tuhan. Harapkan mujizat dari Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara sedang mengalami sakit asam lambung, taruh tangan kiri saudara di dalam perut saudara dan saat ini Tuhan menjamah saudara. Bagian tubuh saudara yang sakit disembuhkan Tuhan, asam lambung saudara dipulihkan Tuhan. Berharap, percaya kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Dalam nama Yesus, ulurkan tanganmu, jamah anak-anakmu yang sedang mengalami sakit diabetes. Tuhan pulihkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu yang besar dalam kehidupannya. Sembuhkan anak-anakmu yang mengalami sakit diabetes. Jika ada mereka yang mengalami kolesterol ya Tuhan, yang hiperkolesterol, Tuhan campur tangan, Tuhan memulihkan, Tuhan menetralkan ya Tuhan kadar kolesterol dalam darahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizatmu, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizatmu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa jika ada anak-anakmu yang mengalami hipertensi, Tuhan tolong, Tuhan normalkan tekanan darahnya Tuhan, netralkan tensinya. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan kesehatan bagi anak-anakmu. Nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit asam urat, Engkau juga Allah yang sanggup memulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ada banyak permohonan doa untuk sembuh dari penyakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada anak-anakmu yang saat ini mengalami sakit jantung, ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan campur tanganmu. Oleh bilur-bilurmu dia disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal, Tuhan saat ini tolong anak-anakmu Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu yang mengalami sakit ginjal. Ulurkan tanganmu, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kembali fungsi ginjalnya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Engkau Allah yang sanggup memulihkan dan menyembuhkan anak-anakmu dari sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Bapa yang baik, ada permohonan doa untuk sembuh dari sakit getah bening. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu, sembuhkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anakmu yang mengalami sakit lever, juga Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jika ada yang migrain, juga Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anakmu, mungkin ada penyakit mereka yang belum disebutkan saat ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizatmu, sembuhkan anak-anakmu apapun yang menjadi penyakit mereka. Dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini kami percaya jamahan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan. Tuhan kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anakmu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, apapun bidang usaha dan bisnis mereka.
Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa, Tuhan campur tangan biar usaha dan bisnisnya bisa maju, bisa berkembang, sehingga anak-anak-Mu bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha dan bisnisnya, biar semuanya semakin maju dan semakin berkembang, sekalipun di masa-masa sulit seperti ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para petani Tuhan. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, biar mereka juga semakin berkembang, ekonomi mereka semakin bertumbuh. Mereka sebagai petani ya Tuhan, berkati ya Bapa, biar para petani semakin makmur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani, Tuhan campur tangan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan juga memberkati anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan buka jalan bagi mereka. Engkau yang campur tangan buat karir mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan para pegawai berkati semuanya ya Tuhan. Para PNS berkati semuanya, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik bagi bangsa ini. Dan berkati karir mereka sebagai PNS, sebagai pegawai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, buat para medis, Tuhan juga memberkati mereka. Baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan pakai mereka, berkati mereka untuk merawat jiwa-jiwa, untuk kesembuhan mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi para buruh juga. Tuhan campur tangan, tolong anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka. Tuhan menjagai, melindungi dan menyertai mereka dalam segala pekerjaan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Tuhan campur tangan, berkati mereka Bapa dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka. Hamba berdoa bagi para pensiunan juga. Tuhan campur tangan bagi para pensiunan, Tuhan tolong mereka. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Di masa tua mereka, Tuhan berikan damai sejahtera sukacita dalam hidup mereka hari demi hari. Berkati anak-anak-Mu yang mungkin dalam situasi pengangguran saat ini. Mereka tidak punya pekerjaan. Tolong Tuhan, Engkau yang membuka pintu bagi mereka untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Yesus Kristus. Bahkan hamba berdoa bagi para pejabat di pemerintahan di bangsa ini, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati semuanya, para pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, bupati, camat, sampai jajaran yang paling rendah sekalipun. Tuhan memberkati mereka semua untuk mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu yang belum disebutkan, tetapi Engkau kiranya yang memberkati mereka dalam profesi dan pekerjaan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi masa depan setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini. Berkati masa depan mereka, sehingga ke depan mereka semakin berhasil bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati Engkau yang menjamin masa depan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Ini doa kami, ini seruan kami ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan. Kami percaya Bapa, doa kami didengar oleh Tuhan. Engkau Allah yang campur tangan dan menjawab doa-doa kami. Bahkan hamba teringat juga bagi anak-anak-Mu yang masih dalam studi, dalam bangku pendidikan. Jamah mereka Tuhan, persiapkan mereka ya Tuhan untuk semakin maju dan berkembang dalam pendidikan mereka, sehingga kelak
mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah seruan kami. Engkau Allah kami yang sanggup menjawab segala doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, kami naikkan doa kami dan kami percaya Engkau menjawab doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara mengalami mujizat Tuhan setelah kita berdoa bersama, silahkan saksikan mujizat yang saudara alami di dalam Tuhan malam hari ini. Kalau mungkin selama ini saudara sudah mengalami mujizat setelah kita berdoa bersama, silahkan disaksikan, tuliskan kesaksian saudara di kolom komentar video ini saudara, supaya teman-teman seiman yang lain imannya bisa dikuatkan melalui mujizat yang saudara alami di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, maka segeralah berlangganan. Silahkan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru dan kita akan berdoa bersama. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Sahabat Doa ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara. Malam hari ini saudara beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan, dan besok saudara dibangunkan dengan tidak kekurangan satu apapun, dan Tuhan tetap menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.